Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 5 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Sampai dengan saat ini, kami terus merasakan cinta kasih Tuhan bagi kami. Namun kadang kami terbatas untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah sila pertama dan iman Kristen. Ketuhanan yang Maha Esa, ini adalah sila pertama yang patut kita junjung tinggi. Ini sila yang pertama dan yang utama, yang kemudian
bisa dilanjutkan ke sila yang berikutnya. Mengapa ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi yang utama? Karena di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu tidak terlepas dari pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Allah menjadi titik tolak bagi setiap warga negaranya melakukan apa yang Allah mau dalam hidup ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup, kita bertumbuh, dan kita terus diberkati melalui setiap kehidupan bersama yang dihidupi bersama-sama di negara tercinta ini. Dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini juga yang dikatakan pertama dan menjadi utama. Allah adalah bagian terpenting dari seluruh aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, ketika Allah menghendaki kita untuk bagaimana kehidupan kita, porosnya itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada kepentingan-kepentingan di sampingnya. Maka dari itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup sama seperti Allah. Allah memilih Israel menjadi umatnya, dan Allah juga memilih kita semua sebagai umat pilihannya untuk bagaimana melakukan apa yang Allah mau dalam hidup ini, dalam kehidupan bersama yang tidak pernah terlepas satu dengan yang lain. Hidup sebagai bagian dari satu bangsa itu adalah berkat. Dan kita didorong untuk bagaimana supaya selalu melakukan nilai-nilai ketuhanan. Percayalah, di dalam kehidupan ini pasti berkat Tuhan itu terus tercurah bagi kita. Selalu refleksikan ini tentang apa yang menjadi bagian utama dari firman Tuhan ini. Kita terus mengaku Tuhan, kita terus memilih Tuhan sebagai bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Begitupun kehidupan keluarga kita masing-masing. Kiranya kita terus menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan bersama dengan Tuhan dan juga sesama kita, di mana saja kita berada. Roh Kudus menolong kita. Amin. Terima kasih ya Bapa di sorga atas firman-Mu bagi kami. Biarlah firman ini hidup di hati kami, di dalam setiap karya hidup kami. Mari memberkati kami di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.